Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul pengolahan tanah tanaman cabai. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu Valin Fatimatus Saroh dengan NIM akhir 211014. Lalu ada Rizky Ayu Windari dengan NIM akhir 211016. Lalu ada Fakria Nur Halila dengan NIM akhir 211073. Lalu Dinda Mala Maulida dengan NIM akhir 211089. Lalu ada Ahmad Rifki Alif Hanafi dengan NIM akhir 211099. Dan juga saya sendiri yaitu Ari Krisna Cahya Saputri dengan NIM akhir 211100. Berikut akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Seperti yang kita tahu, cabai memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan permintaan cabai yang sangat tinggi dapat bermanfaat untuk bumbu masakan, bahan campuran industri makanan maupun industri benih. Kontribusi cabai dalam kegiatan ekspor pada tahun 2020 mencapai 25,18 juta US dollar atau naik sekitar 69,86% dari tahun 2019 menurut Rizati dan Dimas tahun 2021. Oleh karena itu, produktivitas cabai perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu dengan menerapkan teknik budidaya yang baik, salah satunya melalui pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan cabai ini sendiri merupakan tahap awal dalam kegiatan budidaya cabai yang memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman cabai. Dalam hal ini, kesesuaian lahan untuk tanaman cabai ditentukan oleh beberapa faktor yaitu suhu udara, ketersediaan air, ketersediaan oksigen, media perakaran, retensi hara, toksinitas, bahaya erosi, dan penyiapan lahan. Akan tetapi, dalam pengolahan lahan yang intensif dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan degradasi tanah. Pengolahan intensif dengan mencangkul atau membajak sampai gembur dan bersih juga tidak hanya berakibat buruk terhadap peningkatan degradasi tanah, akan tetapi juga dapat memakan banyak tenaga dan biaya dalam proses persiapan lahan. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak dari pengolahan lahan yang intensif tersebut, pengolahan tanah minimum dapat menjadi alternatif untuk menghindari kerusakan struktur tanah yang berlebihan, sehingga erosi dapat dikurangi, tenaga kerja lebih sedikit, waktu persiapan lahan yang singkat, kemudian dapat memperlambat proses mineralisasi, sehingga penggunaan unsur hara dalam bahan-bahan organik lebih berkelanjutan. Nah, dengan demikian, penerapan pengolahan lahan pada tanaman cabai perlu disesuaikan dengan kondisi lahan. Baik, tanaman cabai atau biasa disebut dengan Capsium annum merupakan komoditas sayuran yang sering dibudidayakan petani di Indonesia. Pengolahan tanah adalah pengolahan terhadap tanah yang dilakukan menggunakan traktor untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman cabai. Pengolahan tanah ini berguna untuk memperbaiki aerasi dan juga drainase tanah yang dapat mendukung perkembangan dan juga pertumbuhan tanaman cabai. Pengolahan tanah cabai dapat dilakukan dengan mencangkul atau membajak pada awal musim tanam. Lalu untuk manfaat pengolahan tanah sendiri yaitu memperbaiki aerasi dan drainase yang dapat mendukung perkembangan dan juga pertumbuhan tanaman. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi benih adalah dengan melakukan kegiatan budidaya yang efektif dan juga efisien. Ya, selanjutnya ya ini adalah pengolahan tanah. Eh, jadi persiapan lahan yang dilakukan petani dalam pengolahan lahan cabai yakni dapat menggunakan metode tebas bakar, metode tebas kompos, dan metode tebas mulsa. Jadi metode tebas bakar ini yakni lahan pertama dimatikan gulmanya menggunakan herbisida, lalu gulma yang telah mati ini dikumpulkan untuk selanjutnya dibakar. Untuk metode tebas kompos setelah gulma ditebas, gulma tersebut dapat dikumpulkan untuk dibuat kompos. Sedangkan untuk metode tebas mulsa, setelah gulma ini ditebas, maka gulma dapat digunakan sebagai mulsa.
Akan tetapi persiapan lahan yang biasanya dilakukan petani jika lahan bekas ditanami tanaman jagung, yakni lahan ini tidak diolah karena menurut petani lahan masih cukup gembur dan cukup untuk melakukan budidaya cabai untuk satu kali masa tanam. Jadi lahan ini hanya dibersihkan dari sisa-sisa panen maupun gulma saja tanpa adanya pengolahan tanah seperti pembajakan lalu dilakukan budidaya selanjutnya. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk pada tahapan untuk pengolahan tanah pada tanaman cabai khususnya. Pada tahapan pengolahan tanah ini dapat mencakup beberapa kegiatan seperti adanya penggemburan tanah terlebih dahulu, lalu pemberian pupuk dan juga dolomit biasanya untuk para petani untuk memberikan tekstur dan struktur tanah. Ini ada perbaikan tekstur dan struktur dan juga pengendalian gulma. Untuk tanaman cabai sendiri pada dasarnya memerlukan beberapa nutrisi dalam proses pertumbuhannya, khususnya untuk unsur hara makro yaitu NPK dan pemberian pupuk nitrogen maupun untuk menyokong tanaman dalam efisiensi penggunaan air. Ini menurut Vazehofa et al. Pada tahun 2019. Lalu untuk penambahan pupuk itu pada dasarnya untuk memperbaiki struktur tanah serta membantu tanaman untuk memenuhi beberapa nutrisi yang dibutuhkan sehingga tanaman tidak kekurangan nutrisi. Fungsi lain dari pengolahan tanah sendiri dapat kita lihat yaitu sebagai proses penghilangan gulma yang pada di lahan sebelumnya. Jadi biasanya untuk pengolahan tanah ini bermanfaat bagi para petani yang sebelumnya menanam beberapa komoditas lain, itu jadi perlu dilakukannya pengolahan tanah. Menurut Onasanya pada tahun 2021 itu uh, pemberian herbisida itu tidak cukup hanya untuk pembersihan gulma saja, sehingga diperlakukan pengolahan tanah dengan mencangkul dan juga memperbaiki dari struktur tanah itu sendiri. Dalam pengolahan tanah itu pada komunitas cabai, saya memerlukan perbaikan tanah dan juga pengendalian OPT, kita juga memerlukan pemberian jarak tanam karena bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman cabai yang sedang kita kembangkan. Untuk jarak tanam ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi dari tanaman cabai itu sendiri. Peningkatan produksivitas dari cabai, khususnya cabai rawit, itu dapat kita lakukan dengan cara memperbaiki tingkat kerapatan tanamannya. Untuk meningkatkan hasil tanaman cabai rawit, peningkatan tingkat kerapatan tanaman itu persatuan luas sampai suatu batas tertentu dapat meningkatkan hasil. Tetapi pada saat untuk penambahan jumlah tanam akan menurunkan hasil karena terjadi kompetisi hara, air, dan juga radiasi matahari dan juga ruang tumbuh sehingga mengurangi jumlah buah yang akan muncul pada saat tanamannya itu sendiri. Ini menurut Heriadi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Selain adanya jarak tanam dan juga pengendalian pengolahan pada tahapan pengolahan tanah ini juga kita harus memperhatikan untuk penyiraman. Penyiraman pada saat sebelum melakukan penanaman ini dilakukan penyiraman rutin, terutama pada saat musim kemarau nanti. Uh, Setelah itu tanaman cabai ini sebenarnya kan tidak memerlukan banyak air ya, takutnya nanti ada OPT yang menyiram. Jadi pada saat unsur hara dari nitrogen ataupun unsur hara dari unsur untuk air ini diperlukan oleh tanaman cabai, jadi para petani memerlukan uh, apa namanya penyiraman. Jadi untuk tanaman cabai ini bisa menggunakan gulutan dan juga untuk proses penanamannya. Kemudian untuk di samping-samping itu kan nanti ada apa namanya irigasi, ada jalan irigasi itu digunakan untuk pemberian air dari situ. Jadi untuk menampung air, kemudian air bisa disiramkan ke setiap tanaman. Untuk penggantian tanaman ini juga diperlukan pada tahapan nanti pada saat proses budidaya itu. Jadi diperlukannya apa namanya penggantian bibit ya jika bibitnya itu dirasa tidak berkembang. Kemudian nanti juga ada juga diperlukan pemasangan ajir dan juga lain sebagainya pada saat tanaman sudah memasuki masa generatif itu. Next. Baik, selanjutnya ada alat-alat pengolahan tanah.
Cabai membutuhkan tanah yang longgar dan gembur untuk penanaman sehingga sebelum menanam cabai hendaknya tanah digarap terlebih dahulu. Nah, supaya tanah-tanah yang padat menjadi longgar, pertukaran udara dalam tanah menjadi baik, gas-gas oksigen dapat masuk ke dalam tanah, gas-gas yang meracuni akar tanah mendapat teroksidasi, dan asam-asam dapat keluar dari tanah. Selain itu, dengan longgarnya tanah, maka akar tanaman juga dapat bergerak dengan bebas, menyerap zat-zat makanan di dalamnya. Pengolahan tanah pada lahan cabai ini dapat dipermudah dengan menggunakan alat dan mesin pertanian. Nah, alat dan mesin pertanian yang dapat digunakan untuk mengolah lahan cabai itu diantaranya ada bajak, cangkul, dan garu. Bajak digunakan untuk menghancurkan tanah pada lahan cabai pada lahan yang cukup luas. Sedangkan untuk lahan cabai yang tidak terlalu luas itu dapat menggunakan cangkul. Tanah dibajak hingga gembur sehingga air dalam tanah dapat mudah meresap ke bawah. Hal ini dikarenakan tanaman cabai membutuhkan tanah dengan drainase yang baik. Setelah dibajak, pada lahan cabai juga dilakukan penggaruan. Pembajakan dan penggaruan ini bertujuan untuk menggemburkan, memperbaiki aerasi tanah, dan untuk menghilangkan OPT yang bersembunyi di dalam tanah. Baik, untuk kesimpulannya, pengolahan lahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Nah, kesesuaian lahan untuk tanaman cabai itu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu suhu, udara, ketersediaan air, ketersediaan oksigen, yang meliputi kondisi drainase, media perakaran, retensi hara, toksisitas, bahaya erosi, dan penyiapan lahan. Pengolahan tanah dapat memperbaiki tanah secara fisik, kimia, dan biologi. Alat dan mesin pertanian yang dapat digunakan untuk mengolah lahan tanaman cabai adalah bajak, cangkul, dan garu. Bajak dapat digunakan untuk menghancurkan tanah pada lahan cabai yang cukup luas. Sedangkan untuk lahan cabai yang tidak terlalu luas dapat menggunakan cangkul. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.